Oke, jadi langsung saja kita akan mulai ke dalam materinya. Jadi yang pertama kita akan sedikit review assembly math, penggunaan math dan juga pembuatan animasi dengan math controller. Oke, jadi di sini ya untuk part math yang pertama ini, jadi tujuannya adalah kita akan membuat sebuah animasi pergerakan. Jadi ini ya kita sedikit ini adalah gambaran untuk lift ya, cara kerja lift. Tuh. Jadi ini adalah kabin liftnya, ini pintu lift, dan ini adalah platformnya yang mana ini bisa kita sebut sebagai lantai dasar dan sampai ke lantai paling atasnya. Gitu. Nanti kita akan buat animasinya. Oke, jadi sebelum membuat animasi dalam assembly math, tentunya kita harus merakit dulu untuk komponen assembly-nya ini. Dan untuk penggunaan pembuatan animasi dengan math controller itu dari assembly yang kita rakit itu kalau kita tes dengan mouse saja itu harusnya sudah bisa kita gerakan. Nah, kalau udah bisa kita gerakan, mekanismenya nanti sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa membuat animasinya. Oke, jadi di sini langsung saja tentunya pada match atau pada pemasangan part di assembly SolidWorks itu ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan fitur math langsung dari menu command manager fitur assembly-nya, masuk ke math, lalu kita pilih match yang ingin kita gunakan, lalu kita bisa pilih sisi-sisinya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Dari sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu di mana saya langsung memilih permukaan-permukaan dengan menggunakan tombol CTRL di keyboard, sehingga pembuatan atau perakitan akan lebih cepat. Oke, jadi di sini yang pertama tentunya saya akan pasangkan dulu liftnya ini ke lokasi penempatan jalurnya. Jadi kita pasangkan dua lubang. Apabila kalau kita pasangkan satu lubang ternyata masih bisa bergeser, jadi kita harus pasangkan dua lubang. Oke, lalu di sini kita cek ya liftnya sudah bisa bergerak naik turun. Nah, tinggal kita paskan atau kita pasin untuk dia start nanti di bagian lantai dasarnya. Jadi ya tentunya kita pilih bagian bawah kabin, lalu bagian atas dari lantai dasarnya. Dan di sini yang direkomendasikan SolidWorks adalah menggunakan math coincident. Jadi tentunya seperti kita tahu, seperti yang rekan-rekan sudah tahu, math coincident itu ya artinya kita ibaratnya seperti menempel lah dua permukaan. Nah, kalau kita mau buat animasi itu kita jangan menggunakan math coincident karena nanti pasti akan fix, tidak bisa bergerak. Jadi di sini kita akan memanfaatkan math distance. Jadi kita kasih aja math distance 0. Jadi ya kurang lebih hasilnya akan sama seperti menggunakan math coincident. Jadi nanti dengan math distance 0 kita bisa menggunakan fitur math controller. Kita bisa setting distance dari math-nya ini. Dari 0 sampai berapapun yang kita inginkan itu bisa. Apabila menggunakan yang distance. Kalau memang ada batas awal batas akhirnya bisa menggunakan limit distance. Oke, lalu selanjutnya ya saya akan merakit untuk pintu yang kuningnya ini. Terlebih dahulu di assembly ini saya akan menggunakan fitur komponen preview window terhadap komponen yang sudah terpasang atau terhadap kabinnya ini. Jadi penggunaan komponen preview window ini bisa dibilang untuk mempermudah kita memilih sebuah permukaan dari satu part yang sudah fix. Jadi dimana kalau kita langsung dari window yang satunya ini ya tentunya akan lumayan kesulitan kita untuk memilih di bagian yang artinya lokasinya kecil-kecil seperti ini. Tuh. Jadi kalau di sebelah kiri ini kita harus zoom banget. Artinya kita harus banyak putar-putar dari gambar yang kita pilih di sini. Lalu kita pilih dari bagian atas pintunya. Nah, ini akan memakan waktu lebih lama. Jadi lebih simpel dengan menggunakan komponen preview window ini. Kita bisa langsung memilih di bagian pintunya satu. Lalu langsung di bagian komponen preview window-nya kita kasih math-nya. Nah, seperti ini. Lalu ya tinggal kita ratakan bagian atasnya sini dengan bagian bawah dari tempat railnya ini. Oke, jadi ya ini kalau kita cek, nah ini sudah oke lah, sudah pas terpasang. Nah, tinggal untuk yang satunya lagi, ini juga sama seperti tadi caranya. Kita pasang di satu sisi, kita pasang di sisi yang lainnya lagi.
kita berikan made coincident. Oke, jadi ya tentunya dengan komponen preview window ini diharapkan itu lebih mempermudah kita dalam melakukan made terhadap komponen yang sudah tertutup oleh komponen lain. Jadi sebuah bagian sudah tertutup komponen lain, atau memang bagian ini sangat kecil, jadi kita harus zoom dekat sekali, zoom out, lalu zoom in lagi ke bagian lainnya. Itu akan memakan waktu lebih lama. Jadi kalau sudah, ini kita tinggal exit preview. Ya, lalu untuk pintu kanan tinggal kita berikan made distance lagi, kita berikan 0 saja. Untuk bagian kiri pintu, nah ini juga sama seperti bagian kanan pintunya. Jadi kita berikan made distance 0 lagi. Karena nanti kita menginginkan mekanisme pintunya itu membuka dan menutup. Jadi jangan kita berikan coincident. Oke, lalu kita sudah selesai kita melakukan semua made yang kita inginkan, kita masukkan di assembly kita. Kita bisa langsung masuk ke dalam penggunaan fitur made controllernya. Dari drop down menu insert, kita pilih made controller. Langsung saja di sini ada pilihan untuk generate all support made secara otomatis, dan ini bisa kita cek made distance 1 ini yang lift naik turun, terus pintu kanan dan pintu kiri. Oke, jadi setelah semua made masuk, kita bisa langsung masuk ke dalam settingan made positionnya. Jadi di sini position 1 tentunya memang position awal, jadi tidak ada yang kita rubah. Nah, kita bisa langsung masuk untuk penambahan position yang kedua. Jadi misalkan position yang kedua adalah pintunya membuka. Jadi ini pintu buka yang pertama kali. Kita pilih made distance-nya. Lalu di sini tinggal kita bisa berikan jarak untuk pembukaan made-nya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan dengan ukuran dari komponennya. Seperti itu. Oke, jadi yang satu ini kita kasih 220, yang sebelahnya juga sama. Jadi dua pintu ini kita akan buka secara berbarengan. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, ini kita bisa update. Kita buat new position lagi. Selanjutnya adalah pintu menahan dulu. Jadi tidak ada yang kita rubah sih. Untuk distance 2, distance 3 tidak ada yang kita rubah. Kita bisa langsung add position lagi untuk pintunya menutup. Nah, ini pintu tutup yang pertama kali pada lantai 1 ini, atau pada lantai dasarnya. Kita berikan made distance 0 lagi. Jangan lupa selalu kita update position supaya kita nanti tidak bingung kalau nggak kita update. Terus kita add position adalah lift-nya naik. Untuk lift naik yang pertama kali. Nah, ini tinggal kita kasih distance yang sesuai dengan assembly kita. Kita update, kita new position lagi. Selanjutnya untuk pintu buka yang kedua kalinya. Jadi ya tinggal kita berikan jarak-jaraknya lagi terhadap limitnya. Kita update, kita new lagi. Jadi karena memang ini artinya tiap lantai ini adalah sama prosesnya. Jadi pintunya membuka, lalu pintunya menahan, lalu pintunya menutup. Nah, ini ya untuk caranya memang tinggal kita ulang-ulang saja gitu. Kecuali memang dari rekan-rekan ya mau menggunakan beberapa kali pergerakan yang beda. Nah, itu baru kita harus memberikan nilai-nilai made distance-nya ini yang berbeda-beda juga. Oke, nah ini biarkan saya menyelesaikan dulu sedikit lagi. Ini sudah di lantai paling atasnya. Oke. Jadi kita buat sampai kita mendapatkan animasi yang kita inginkan. Dari tiap step-stepnya ya. Jadi ini dihitungnya adalah per step pergerakan dari tiap komponen di assembly-nya ini. Oke, terakhir kita update dan kita cek terlebih dahulu untuk positionnya apakah sudah semua. Itu dengan memilih tadi dari reorder position ini. Dan di reorder position ini kita bisa mendelete position yang tidak kita inginkan atau merubah runtutan
ya runtutan kejadian positionnya. Jadi misalkan lift naik ini mau lebih awal atau lebih akhir, ini bisa kita rubah dengan move up atau move down. Lalu kalau mau kita hapus tinggal kita pilih delete. Jadi untuk mendelete dari sini mengedit positionnya. Nah ini kita cek untuk semua tahapnya apakah sudah. Pintu buka, tahan, tutup, buka, tahan, tutup, buka, tahan, tutup, sudah semua. Maka kita bisa langsung next ke bawah sini ke bagian table animation ya. Ini kita bisa lihat kita masih bisa setting untuk rentang waktu kejadiannya. Jadi misalkan pintu buka yang pertama ini mau waktunya kita lebih lama, itu tinggal kita rubah aja di sini. Ini bisa dirubah. Nah, begitu juga untuk pilihan position yang lainnya. Nah, di sini tidak ada yang saya rubah, jadi langsung saja kita bisa calculate untuk animationnya. Oke, langsung kita calculate dan kita lihat apakah pembuatan animasinya sudah sesuai yang kita harapkan atau ada kesalahan. Dan di sini ya kita lihat di table positionnya ini dia akan aktif, jadi pergerakan yang sedang berjalan dia akan ter-highlight warna biru seperti ini. Oke, semua position sudah sesuai seperti yang kita inginkan untuk pergerakan animationnya. Maka apabila ingin di save, mungkin untuk keperluan presentasi atau mungkin keperluan publikasi, ini bisa di save juga ke dalam beberapa ekstensi file seperti MP4 atau AVI file atau yang lainnya. Dengan kita bisa setting di rasio image-nya dan juga frame per second-nya untuk tingkat kehalusan pergerakan animasinya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk ya terkait topik yang pertama, yaitu kita akan refreshment match tadi, perakitannya sudah, dan juga pembuatan animasi dengan fitur match controllernya. Nah, ini tinggal kita checklist oke. Dan ya di sini misalkan ya karena kita habis melakukan match controller, maka posisi liftnya ini sedang posisi yang terakhir. Misalnya kita mau ganti ke posisi yang awal atau posisi yang tengah-tengah, ini bisa kita lakukan, tinggal kita klik kanan. Nah, ini seperti modelnya konfigurasi, tinggal kita pilih saja. Misalkan posisi 1 saya kembalikan seperti awal. Seperti itu. Jadi untuk pengambilan screenshot pun, misalkan mau di screenshot pada posisi tertentu, ini juga bisa kita lakukan. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk refreshment untuk topik yang pertama, assembly match dan juga pembuatan animasi dari match controller. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke saya pribadi atau melalui tim-tim teknikal yang lain, atau bisa juga ke tim sales atau ke tim marketing dari PT Arisma Data Setia. Seperti itu.